Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Nur Arzana, NPM 06 2019 107175. Di sini saya akan mendemokan tugas praktikum PPO modul 2. Pertama, proyek saya adalah pendataan barang mebel. Masuk ke proyek saya, di sini ada 3 package yang sudah saya buat, yaitu data, identitas, dan main project. Sekarang masuk ke package identitas dulu. Di dalam package identitas ini ada kelas mebel. Di sini namanya mebel, yaitu kelas abstrak. Di sini dengan ditandai di sini public abstract class. Selanjutnya di sini ada deklarasi dengan access modifier adalah protected, string, nomor, harga, dan nama barang. Di kelas abstrak ini itu sebagai kelas induk dari kelas yang berhubungan dengan kelas abstrak ini. Selanjutnya di sini ada konstruktor dengan parameter nomor, harga, dan nama barang. Dalamnya ada this nomor, nama barang sama dengan parameternya. Selanjutnya di sini ada konstruktor kosong. Di sini lanjut ke public abstract string get nomor. Di sini public abstract adalah metode yang sebenarnya belum jadi sepenuhnya, jadi akan disempurnakan atau ditambahkan di metode yang atau kelas yang berhubungan dengan kelas abstrak ini. Di sini sama untuk setter getternya. Selanjutnya ada sama seperti yang di atas tadi, abstract string get harga dengan set harga juga. Di sini ada setter dan getternya. Lanjut ke kelas penjual. Di sini kelas penjual dalam package yang sama juga. Pertama adalah deklarasi. Di sini ada private, string, ID, nama, dan password. Setelah itu ada konstruktor juga, ID, nama, dan password dengan parameternya itu. Di sini ada this ID, nama, password sama dengan parameternya. Misalnya di sini juga ada setter getternya. Di sini ada get ID, set ID, dan yang lain-lain. Selanjutnya di kelas objek lemari. Di sini membuat objeknya, objek lemarinya dengan deklarasi awal. Deklarasinya adalah private, string, nama barang, jenis, ukuran, bahan, warna, dan banyak. Di sini objek lemari ini itu adalah kelas anak dari kelas mebel, yaitu dengan extend ini, ditandai dengan extend. Dia berhubungan dengan kelas mebel. Jadi kelas objek lemari ini bisa menggunakan seluruh method yang ada di dalam kelas mebel, kelas abstrak mebel itu tadi. Lanjut ke konstruktor ini. Di sini konstruktornya ada dengan parameter nomor, nama barang, jenis, ukuran, bahan, warna, banyak, dan harga. Di sini ada super. Super ini itu keyword untuk mengakses method yang ada di dalam kelas mebel. Jadi di sini ada super titik set nama barang. Di kelas mebel juga ada set nama barang. Jadi ini dipanggil metodenya. Metode set ini dipanggil dengan parameternya nama barang. Sama di sini juga ada super set nomor dengan parameter nomor, super set harga dengan parameter harga. Jadi di sini juga ada this. Ini sama dengan parameter yang ada di sini, parameter yang ada di konstruktornya. Masuk ke di sini ada setter getter, setter getternya. Nah di sini ada override, override public string get nomor. Yang tadi kan ada abstract, public abstract di sini. Nah di sini kan ada public abstract. Nah di sini dikasih override. Setelah itu metodenya itu diperbaiki atau ditambahkan di sini. Jadi di sini tambah return
nomor. Jadi ini bisa digunakan, supaya bisa digunakan. Jadi jika ditambahkan oleh user, maka yang digunakan adalah yang ini. Selanjutnya di sini juga harga, get harga sama dengan return harga. Selanjutnya di objek meja, di sini juga sama dengan extend map class maple, karena dia kelas anak dari kelas maple dengan ditandai dengan extend ini, dengan keyword extend. Selanjutnya masuk ke konstruktor. Di sini juga ada sebelumnya di sini juga ada deklarasi sama seperti yang ada di objek lemari tadi, ada jenis, ukuran, bahan, warna, dan banyak. Hanya di konstruktor ini sama, di sini ada super untuk mengakses metode yang ada di dalam kelas maple atau kelas abstrak tadi, atau kelas induknya. Nah, juga sama seperti yang ada di objek lemari tadi. Selanjutnya masuk ke setter getter. Di sini juga sama setter getternya, dan untuk override ini, untuk override string get nomor itu juga sama seperti yang ada di objek lemari tadi. Selanjutnya sebelum itu masuk ke kelas interface. Nah, di sini kelas interface itu untuk membuat kelas interface itu menggunakan keyword interface ini di public interface dengan nama kelasnya. Di sini public void view ini adalah metodenya yang akan digunakan untuk di kelas yang berhubungan dengan ini atau yang mengimplementasikan kelas interface ini. Oke, lanjut ke kelas selanjutnya. Di sini kelas kelas data penjualan. Di kelas data penjualan ini yang pertama adalah import identitas. Ini package identitas kelas penjual. Jadi ini untuk mengakses kelas penjual. Selanjutnya di sini ada public konstruktornya, konstruktor di sini data penjual, di sini konstruktornya dengan di dalamnya ada penjual sama dengan new release. Ini membuat release baru. Di sini rilisnya, dan di sini adalah membuat release baru dengan nama variabel, dan variabelnya adalah penjual atau nama rilisnya adalah penjual. Selanjutnya di sini method daftar dengan di sini objek penjual, parameternya. Parameter ini adalah objeknya, parameter menggunakan objek. Jadi bisa mengakses juga jadi di sini ada penjual titik add objek penjual. Jadi di sini objeknya yang dimasukkan atau parameter yang ada di sini yang dimasukkan di dalam add ini. Masuk ke public boolean login. Di sini untuk login, untuk metode login, yaitu di sini jika user menginputkan ID dan password, maka dia akan masuk ke dalam metode ini. Di sini is verified sama dengan false. Jadi jika dia tidak ketemu, maka dia akan false, dan jika dia ketemu, maka dia akan true. Begitu. Masuk ke kelas berikutnya. Di sini sama. Yang pertama adalah membuat rilisnya. Di sini ada konstruktor membuat rilis baru dengan nama objek lemari release sama dengan new release. Ini membuat rilis baru. Selanjutnya untuk di sini ada untuk metode tambah, hapus, update, dan di sini view. Dan di view-nya ini itu mengimplementasikan dari kelas interface tadi dengan ditandai implement ini. Kalau kelas interface itu implement, kalau kelas abstrak itu pakai extend. Di sini itu semuanya itu berbeda dengan yang ada di dalam kelas interface kecuali namanya. Di sini namanya sama view. Jadi sama dengan yang ada di kelas interface. Dan jika dia dipanggil, maka yang dipanggil adalah ini
method ini yang dipanggil. Jadi kelas yang ada di service itu seperti digantikan dengan ini, atau digantikan dengan method yang ada di dalam kelas data object lemari ini. Selanjutnya di sini ada private untuk mencari data, private integer cari data ini untuk mencari datanya. Jadi jika dia min 1, maka returnnya akan menjadi min 1, dan jika dia benar, maka jika dia ketemu, maka dia akan menjadi 1 untuk indeksnya. Selanjutnya masuk ke data meja. Di sini data objek meja itu sama, pertama membuat release baru. Di sini ada objek meja release sama dengan new release. Ini nama release-nya. Selanjutnya di sini juga ada method tambah, hapus, update, dan di sini juga sama ada view, method view yang ada di mengimplementasikan yang ada di class interface. Karena di sini data objek meja ini juga mengimplementasikan class interface tandai dengan implement ini. Di sini juga ditandai dengan override. Nah, di sini jika dia dipanggil, maka yang akan dipanggil adalah ini. Jadi seperti sebelumnya, jadi jika dipanggil, ini metode yang ada di dalam kelas interface itu seperti digantikan dengan kelas ini. Oke, selanjutnya masuk ke untuk mencari data. Jadi ini private integer cari data. Jadi cari datanya ini jika dia min 1, jika returnnya sama dengan jika indeksnya sama dengan min 1, maka dia belum ketemu. Tapi jika dia indeksnya 1, maka dia ketemu. Begitu. Selanjutnya masuk ke pendataan. Di sini di pendataan itu kelas pendataan itu di sini adalah menampung metode-metodenya. Jadi ada dua metode atau dua kelas yang menggunakan metode yang sama. Jadi di sini untuk memisah-misah. Jadi masuk kemananya untuk datanya tersebut. Di sini pertama adalah import identitas atau mengimport untuk bisa mengakses apa yang ada di dalam package identitas dengan tanda dengan tambah ini untuk mengakses semuanya, untuk bisa mengakses semuanya. Di sini data sama package data titik bintang. Selanjutnya di sini membuat objek baru dengan nama data objek meja dan data objek lemari. Selanjutnya di sini ada metode tambah dengan parameternya ini. Selanjutnya di sini ada dalamnya ada jenis L, string jenis L sama dengan lemari. Di sini digunakan untuk jenisnya. Jadi dipilah berdasarkan jenis. Selanjutnya di sini ada string jenis M sama dengan meja. Jadi jika jenis M kan meja. Jadi jenis M jika equal dengan jenis yang dimasukkan oleh user, contoh aja meja juga, maka dia akan masuk ke dalam if-nya itu ditambahkan ke meja, data objek meja ini. Jadi ditambahkan di objek mejanya. Setelah itu jika jenis L equal dengan jenis yang dimasukkan oleh user, jenis L itu lemari. Jadi jika equal dengan jenis yang dimasukkan oleh user, maka di sini akan masuk ke data objek lemarinya. Kemudian jika else, jika tidak memenuhi, maka dia akan masuk ke else-nya ini, jenis barang tidak tersedia. Begitu juga dengan hapus juga sama di sini, dan update-nya juga sama. Di update ini yang bisa diupdate adalah jenis, warna, dan harga. Selanjutnya di view, public void view. Di sini adalah data objek lemari view untuk mengakses view-nya yang ada di dalam data objek meja, dan di sini sama data objek lemari view untuk bisa mengaksesnya. Selanjutnya di kelas min yang bisa diinputkan dalam kelas min ini.
Jadi pertama membuat objek baru di sini dengan nama pendataan dan nama penjual. Setelah itu di sini juga scanner untuk menginputkannya. Di sini dengan nama input. Selanjutnya di sini pilihannya adalah daftar, login, exit, dan akan masuk yang pertama. Jika pilihan sama dengan pertama, maka akan masuk ke daftar. Di daftar ini itu memasukkan ID, masukkan nama dan passwordnya. Selanjutnya, jika pilih nomor 2, maka akan masuk ke dalam login. Di sini masukkan ID, masukkan password. Setelah itu, di sini ada if jika data penjual titik login dengan parameter ID dan password ini sama dengan false, maka ID atau password Anda salah atau mengoutputkan ini. Tapi jika benar atau jika true, dia masuk ke else ini. Di else ini ada pilihan tambah barang, hapus barang, update barang, dan lihat barang. Setelah itu ada exit. Nah, di sini jika pilih pertama atau jika tambah barang, di sini yang bisa ditambahkan, yang diinputkan adalah nomor, nama, jenis, ukuran, bahan, warna, banyak, dan harga. Di sini untuk menginputkan data-datanya atau menambah barangnya. Untuk yang kedua, untuk hapus barang, itu pertama memasukkan kodenya, setelah itu memasukkan jenisnya yang akan dihapus, selanjutnya akan masuk ke methodnya. Untuk yang ketiga, itu update barang. Yang bisa diupdate adalah warna dan harga. Di sini pertama memasukkan kode dan di sini memasukkan jenis barang dulu yang akan diupdate. Baru bisa memasukkan warna dan harganya. Selanjutnya di yang keempat adalah untuk melihat isi, untuk melihat view atau melihat isinya atau list mapelnya. Di sini pendataan titik view, hanya memanggil itu aja. Dan jika pilih 5, maka dia akan keluar dari perulangan ini. Dan di sini ada while pilih tidak sama dengan 3. Jadi jika dia pilih 3, maka dia akan keluar dari programnya atau programnya akan berhenti. Sekarang kita coba untuk programnya. Nah, di sini pertama adalah daftar, masukkan nama, password, selanjutnya login, masukkan ID, masukkan password. Pertama tambah barang, kodenya, jenis, ukuran, bahan, warna, selanjutnya harga. Saya akan tambah lagi namanya, mari 1, masukkan jenis, ukuran, bahan, warna, dan banyak. Selanjutnya harga. Saya akan coba untuk hapus yang sudah dimasukkan tadi atau dilihat dulu di sini. Nah, di sini setelah di view, list mapelnya bertambah atau sudah masuk ke datanya. Selanjutnya saya akan hapus salah satu
Yang saya hapus adalah yang pertama, yang dengan nomornya 123. Saya hapus, masukkan kode jenisnya. Sekarang kita lihat sudah terhapus. Jadi di sini tinggal yang dengan kodenya 456. Selanjutnya untuk update di sini 3, masukkan kode, masukkan jenis, masukkan warna. Di sini warnanya saya ganti, ya harganya juga saya ganti. Kita lihat lagi. Nah, di sini tadi kan warnanya adalah bukan hijau, warnanya adalah merah dan harganya adalah 200.000. Jika sudah diupdate, maka warnanya hijau dan harganya 250.000. Selanjutnya 5 untuk exit, 3 untuk exit juga. Nah, program akan selesai. Begitu, sekian dari demo saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.